صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan kisah-kisah indah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kisah di dalam Al-Qur'an itu adalah mukjizah. Karena Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizat. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku kisahkan kepada engkau seindah-indahnya kisah. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu kisah paling indah. Kalau sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang lalai. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Karena kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai renungan bagi orang-orang yang memakai akalnya. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Kisah yang ada di dalam Al-Qur'an bukan omong kosong, bukan hayalan, bukan fiktif. Akan tetapi itu kisah kejadian nyata yang dialami oleh manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, para rasul dan para anbiya. Tujuannya adalah sebagai ibrah bagi kita semua, sebagai pelajaran hidup bagi kita semua. Semua dalam sisi kehidupan sudah ada ceritanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah-kisah yang dialami oleh para rasul dan para nabi-nabi Allah. Pada kisah yang saya ingin sampaikan pada kali ini adalah kisahnya Nabiullah Ayyub alaihi salam. Kita tahu Nabiullah Ayyub ini masih garis ketiga generasi dari garis keturunan Ishak. Nabi Ayyub ini adalah seorang nabi yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Emas dan peraknya melimpah ruah, kebunnya luas. Binatang ternaknya banyak. Anaknya juga banyak. Dirinya juga sehat, gagah, ganteng, perkasa. Itulah Nabiullah Ayyub alaihi salam. Mempunyai seorang istri yang salihah. Adalah istrinya masih cucu dari Nabi Yusuf alaihi salam.
Ada yang mengatakan istrinya itu namanya Rahmah. Ada yang mengatakan istrinya namanya Lia binti Afrayim ibni Yusuf alaihi salam. Tentu kita bayangkan kalau masih keturunan, garis keturunan Nabi Yusuf, tentu pasti parasnya cantik jelita. Nabiullah Ayyub alaihi salam beserta istrinya yang salihah ini hidup dalam kemakmuran, hidup dalam serba kecukupan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak, sawah ladangnya luas, tapi diuji dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak, tetap menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada fakir miskin, kepentingan-kepentingan umum dibangun. Semua harta yang dimiliki oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam bisa dinikmati oleh masyarakatnya, bisa dinikmati oleh fakir miskin. Artinya apa? Ini sosok seorang manusia yang diuji dengan kemewahan, diuji dengan kesuksesan, diuji dengan kesehatan, tetap menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Diuji lulus. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah Nabiullah Ayyub hidup dalam serba kecukupan ini selama 70 tahun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Diuji hartanya ludes. Binatang ternaknya mati semua. Harta emas dan peraknya habis. Sehingga semua orang tidak ada yang mendekat kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam. Biasa. Kalau sedang kaya, sedang menduduki jabatan, semuanya mendekat, semua mengaku saudara. Walaupun satu kabupaten biasanya masih nganggap sepupu. Ini kalau orang yang berhasil. Sekarang mulai menjauh dari Nabiullah Ayyub alaihissalam. Dan ujian yang terakhir yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam setelah anaknya meninggal satu persatu. Anaknya Nabiullah Ayyub itu 7 laki-laki, 7 perempuan, meninggal semua. Terakhir Nabiullah Ayyub diuji dengan sakit. Sakit sekucur tubuh, sakit kulit. Ada yang mengatakan sampai kulitnya berjatuhan. Tak ada setitik jarum pun di antara tubuh Nabiullah Ayyub alaihissalam yang sehat, kecuali 2 yang sehat, lisannya dan hatinya. Lisannya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terus ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena Nabiullah Ayyub dianggap sakit, mempunyai penyakit yang menular, diusir dari kampungnya. Nabi Allah Ayyub diusir dari kampungnya oleh masyarakatnya. Hanya hidup di sebuah tempat yang tidak ada manusia ke situ yang setia, hanya istrinya yang bernama Lia. Setia ini seorang wanita yang setia dalam keadaan suka dan duka. Dikala manusia semuanya mengusir, semuanya tidak suka kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam karena takut tertular oleh penyakit Nabi Ayyub, hanya seorang istri yang setia selama 18 tahun. Lalu setelah tak ada yang dimakan oleh Nabiullah Ayyub beserta istrinya, istrinya mencari nafkah, istrinya bekerja, ketok pintu dari rumah ke rumah. Assalamualaikum, apakah ada pekerjaan untuk saya? Saya kerja mencuci atau menumbuk gandum atau apa pekerjaan rumah apa saja. Yang penting sore hari diberikan sesuap nasi untuk dimakan suaminya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Itu berlangsung dari rumah ke rumah selama 18 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu setianya wanita ini. Istrinya Nabiullah Ayyub alaihissalam, sehingga suatu ketika mendesak kepada suaminya, ya Ayyub, engkau adalah Nabiullah, engkau ini adalah kekasih Allah. Andaikan kau minta kesembuhan kepada Allah, engkau akan diberikan sembuh oleh Allah.
Apa jawab Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah. Kita hidup berkemewahan, berserba kecukupan, sehat selama 70 tahun. Baru berapa tahun ini sakit, kok mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus istrinya setia, tetap setia. Akhirnya suatu ketika istrinya Nabi Ayub statusnya ketahuan. Kalau itu istrinya Nabi Ayub, sehingga tersebar berita orang yang berpakaian hanya kelihatan matanya saja itu adalah istrinya Nabi Ayub. Jangan diterima bekerja. Kalau bekerja nanti akan tertular oleh penyakitnya suaminya Nabi Ayub. Setelah tak ada yang menerima, nggak ada yang dimakan, akhirnya terpaksa. Rambut pada saat itu sangat mahal, dijual oleh istrinya. Digunting rambutnya, dijual untuk sang suami. Pulang setelah mendapatkan bayaran dari rambutnya, beli makanan yang lezat, lebih lezat dari yang biasanya. Diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dari mana makanan ini? Kok tidak seperti biasanya? Saya nggak mau makan kecuali kau menunjukkan dari mana makanan ini. Sudahlah makan. Tak mau makan. Sudahlah makan, tak mau makan. Kecuali engkau menunjukkan dari mana uang yang kau mendapatkan makanan ini. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rambutnya kesingkap angin, kelihatan rambutnya gundul. Rambutnya sudah tidak ada lagi. Disitulah Nabiullah Ayub yang selama ini tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mohon kesembuhan. Ketika melihat istrinya menyuhal rambutnya, tidak tega. Akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni massanyad dur wa anta arhamur rahimin. Ini tidak mohon Pak, cuma ngasih tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab dalam berdoa. Ya Rabb, aku ini kena penyakit, sedangkan engkau adalah maha pengasih di antara yang pengasih. Langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Langsung diijabah seketika itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urkud birijlika hada mughtasalun baridum wa syarab. Wahai Ayub, gentakkan kakimu ke tanah, akan memancar air. Minumlah dari air itu, mandilah dari air itu. Akhirnya sembuh seketika Nabiullah Ayub alaihissalam. Tampan, lebih tampan daripada sebelumnya. Kembali muda lagi Nabiullah Ayub alaihissalam. Istrinya pulang dari mencari nafkah. Ketika mencari, melihat suaminya yang sedang sakit tidak ada, menangis istrinya. Kemana suamiku? Ainal mubtali, ainal mubtali. Mana orang yang sedang sakit? Adalah Nabi Ayub alaihissalam. Apakah dimakan binatang buas? Apakah dia distarkam sarigala? Gak kenal kepada suaminya. Akhirnya, belum kenal kau kepada saya. Kata Nabi Ayub, iya, aku ingat suamiku dulu tampan seperti itu. Innahu huwa, itulah dia. Akhirnya sembuh seketika. Istrinya suruh mandi juga. Ketika istrinya mandi, kembali juga muda lagi. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sabar, lolos Nabiullah Ayub, sosok seorang yang diuji dengan kemewahan, sukses, diuji dengan penyakit juga sukses. Menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang sabar. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Pelajaran apa yang kita dapat petik daripada kisah ini? Yang pertama, bahwa hidup ini adalah ujian. Mewah itu aja ujian, sulit itu adalah ujian. Sosok Nabi Ayub adalah sosok manusia yang sukses diuji dengan dua ujian ini. Kadang-kadang kita ini banyak sukses diuji dengan kemiskinan, tidak sukses ketika diuji dengan kemewahan. Yang kedua, pelajaran adalah seorang istri yang setia dalam keadaan suka dan duka. Mudah-mudahan istri kita seperti istrinya Nabiullah Ayub alaihissalam. Tidak model ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Tidak. Istrinya Nabiullah Ayub adalah seorang wanita yang selalu mendampingi suami dalam keadaan apapun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sekelumit kisah indah di dalam Al-Qur'anil Karim, mudah-mudahan kita dapat menteladaninya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.